Chip ID dalam mesin nano milik Jian Museum telah dirusak dan dilepas. Itu berarti Time Patrol tidak bisa lagi melacaknya. Saat itu, Jian Museum bertanya pada Jin Yehun, "Bagaimana Anda dapat merusaknya?" Bahkan dokter baik orang dari masa depan mengatakan bahwa mesin nano generasi kelima yang mengalir dalam pembuluh darah Jian Museum tidak dapat dihilangkan tanpa EMP atau sengatan listrik. Karena jika mesin nano di dalam tubuhnya hancur karena sebuah goncangan, maka itu akan berbahaya. Oh, aku melakukannya hanya dengan pedang tak terlihat yang terbuat dari energi gunturku. Jian Muxiong terkejut. Rasa sakit yang terus-menerus berdenyut setelah pedang energi menusuknya adalah Ki Guntur ternyata. Karena sifat dari darah manusia bertindak seperti layaknya konduktor listrik, mampu melewati seluruh tubuh. Aku telah berhasil menyesuaikan energi Guntur sehingga tidak sakit di tempat lain. Apakah semua pertanyaanmu sudah dapat terjawab sekarang? Jian Muxiong hanya terdiam. Dia memikirkan itu semua hanya untukku. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa orang-orang di masa lalu pandai seni bela diri. Tetapi sekarang dia menyadari seiring kemajuan peradaban, perkembangan bela diri di zamannya telah menurun. Cheon Ma atau bahkan Cheon Yehun, mereka berdua adalah pendekar yang sangat berwawasan luas. Lalu, sekarang apa rencanamu? Kau telah gagal untuk membawa Cheon Ma ke masa depan. Cheon Yehun penasaran akan hal itu. Jika chip ID telah dilepas, maka mereka akan sulit untuk melacakku. Jika Jian Muxiong berada di era masa depan, dia akan dengan mudah dilacak. Itu karena masa depan penuh dengan kamera dan gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, di zaman ini tidak peduli seberapa kuat Time Patrol itu, mereka tidak dapat mencari di seluruh wilayah Jianghu. Dan bahkan jika mereka terus mencoba, mereka harus menyimpan perangkat mereka setiap saat. Iya, ini adalah kesempatanku untuk tetap berada di sini. Aku masih punya banyak waktu. Dia telah melakukan perjalanan waktu, jadi dia harus menanggung situasinya. Dia harus memenuhi hal terakhir yang harus dia lakukan sebelum dia tertangkap. Leluhur, bukankah lebih baik kita berbicara sambil bergerak pergi dari sini? Walaupun dia tidak dapat dilacak lagi, akan berbahaya untuk tetap berada di tempat yang sama seperti itu. Walaupun tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi tidak perlu membuat situasi yang merepotkan juga. Jadi Cheon Yehun terus berbicara dengan Jian Muxiong sambil menuruni gunung. Karena aku tidak bisa mengajak Cheon Ma ke zamanku, maka pilihan selanjutnya adalah Anda, leluhur. Anda adalah leluhurku yang terbaik berikutnya. Jian Muxiong mengatakan itu sambil memandang ke arah Cheon Yehun. Namun Cheon Yehun tidak merasa senang. Sepertinya kesempatanku untuk mengajak Anda ke sana juga akan gagal. Semua mesin waktu yang kumiliki telah digunakan. Sekarang hanya tersisa satu buah. Tanpa mesin itu, aku tidak bisa kembali. Jian Muxiong berbicara sambil memegang tas persegi di pinggangnya. Dia telah datang ke masa lalu dengan tekad untuk mempertaruhkan nyawanya. Tetapi jika dia harus mati, dia lebih baik mati di zamannya. Itulah sebabnya aku harus menggunakan rencana terakhir. Sebenarnya rencana terakhir ini adalah metode yang telah disiapkan oleh Dr. Baik. Jian Muxiong mengeluarkan perangkat dari tas dan berkata, "Leluhur, mesin nano di tubuh Anda adalah model generasi ke-7 dan hanya satu-satunya. Dan
dapat dikendalikan dengan perangkat ini. Bagian dari gadolinium dimasukkan ke dalam perangkat. Itu adalah satu-satunya perangkat yang mampu menyalin informasi dari tubuh Chun Ye-won yang memegang mesin generasi ke-7. Oh, bukankah kau juga sudah tahu bahwa aku bisa memindahkan semua data yang dianalisis ke pengontrol utama agar kau dapat menyalin hal-hal seperti seni bela diri dan formasi-formasinya? Iya, Lur. Aku minta maaf. Aku seharusnya meminta izin Anda terlebih dahulu. Tetapi saat itu, aku pikir aku telah kehabisan waktu. Itu memang adalah pilihan yang tak terhindarkan lagi. Chun Moo-seong tidak bisa tinggal lama di satu tempat. Dia mencoba untuk segera kembali ke zamannya setelah dengan cepat mengekstraksi data dari Chun Ye-won. Tapi tentu saja, itu ternyata tidak mungkin. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Yang aku tahu adalah perangkat mengalami kesalahan dan error. Mengapa perangkatnya error? Jelas, mesin nano di dalam tubuh Chun Ye-won telah memblokir perintah dari pengendali utama miliknya. Kecuali jika mesin nano dikeluarkan secara paksa dari tubuh Chun Ye-won dan diprogram ulang. Saat ini mesin tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun. Iya, hal itu tidak dapat kulakukan. Mesin itu telah diprogram untuk menghancurkan diri sendiri secara otomatis ketika keluar dari tubuh sang pengguna. Jadi, mesin nano itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh leluhur. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Akan lebih baik jika data yang dikonversi diunggah ke drive utama Sky Corporation sebelum kembali ke masa depan. Tetapi keadaan tidak semudah itu. Pada saat itu, Chun Ye-won berhenti dari langkahnya. Setelah mendengarkan semua ceritamu, aku pikir aku memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Seni bela diri pada dasarnya berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi, jika kau kembali ke masa lalu dan mencoba menduplikasi seni bela diri, itu berarti seni bela diri dari kultus iblis telah hilang di masa depan. Mendengar kata-kata Ye-won itu, mata Chun Moo-seong melebar. Dia bahkan belum membicarakan tentang ordo iblis langit di masa depan. Tapi, Chun Ye-won sudah mengetahuinya. Itu memang hal yang memalukan. Seolah-olah generasi masa depan dipanggil. Leluhur, bagaimana Anda dapat mengetahui tentang itu? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau memiliki posisi yang setara dengan seorang tetua di zaman ini? Tapi, mengapa level kekuatan dari seorang tetua di masa depan hanya pada tingkat Grandmaster? Level kekuatan Grandmaster tidaklah rendah, namun jika dilihat dari tingkatan masa lalu Ordo Iblis Langit, itu dianggap buruk. Wajah Chun Moo-seong memerah. Pada zamannya di masa depan, mencapai tingkat kekuatan Grandmaster adalah sudah pencapaian yang luar biasa. Tapi di zaman ini hanya ampas. Kemudian Chun Ye-won kembali mengatakan sesuatu. Serang aku dengan teknik terbaik yang kau miliki. Jika kau benar-benar adalah putra dari seorang lord, itu berarti kau pasti telah belajar banyak hal dari lord di zamanmu, bukan begitu? Tapi bagaimana aku bisa melakukan hal itu pada leluhurku? Chun Moo-seong telah melihat kekuatan Chun Ye-won tepat di depan matanya. Dia berada di level di mana Chun Moo-seong bukanlah apa-apa. Ini memang memalukan. Sudahlah, jangan bertingkah konyol. Bukankah kau baru saja mencoba mengendalikan nano dan menahan tubuhku? Jangan bertingkah seperti ini. Ayo, majulah. Mendengar kata-kata keras kepala Chun Ye-won, Chun Moo-seong menundukkan kepalanya.
ada perbedaan yang jelas dalam hal keterampilan seni bela diri. Dan dia juga berpikir bahwa ini hanyalah buang-buang waktu. Tapi dia tidak bisa mengabaikan kata-kata dari leluhurnya. Baiklah, akan kucoba, leluhur. Chun Musyong mengambil ranting dan mematahkan cabangnya menggunakannya sebagai senjata. Chun Ye-won masih menatapnya. Leluhur, aku datang. Dengan kata-kata itu, Chun Musyong segera mempersempit jarak antara dia dan Chun Ye-won. Chun Ye-won yang melihat langkah dan gerakannya mengerutkan kening. Karena dia merasa dia telah menyuruh Chun Musyong untuk melakukan teknik terbaiknya. Tapi ini bukan kekuatan dari pedang iblis langit. Bahkan juga bukan versi lengkap kekuatan pedang iblis langit. Ranting yang digenggam Chun Musyong terpecah menjadi banyak dan terisi dengan energi kinya. Seakan-akan itu adalah pedang energi yang terdiri dari 12 bentuk berbeda dengan tajam menargetkan tubuh Chun Ye-won. Mengapa dia tidak mencoba menghindari seranganku? Chun Musyong bingung. Chun Ye-won hanya terdiam, tidak bergerak. Lalu ketika Chun Musyong berpikir untuk menghentikan serangannya, Chun Ye-won segera meraih pergelangan tangannya yang memegang pedang. Itu bukan pedang, tapi hanya ranting. Tapi itu masih berbahaya karena itu dipenuhi dengan energi internalnya. Tapi Chun Ye-won menangkapnya dengan terlalu mudah. Apakah jurus ini yang digunakan oleh Lord di zamanmu? Tapi leluhur, bukankah ini adalah jurus pedang iblis langit? Chun Ye-won seperti tidak mengerti apa yang dia dengar. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak merasa kecewa. Ini seperti hanyalah tiruan dari jurus pedang iblis langit yang telah dia pulihkan. Seolah-olah seseorang bisa melihatnya, menirunya, dan mengeluarkan energi, dan bentuknya pun sangat berbeda. Teknik yang kau gunakan ini sungguh kacau. Ya, leluhur, aku pun merasa seperti itu. Ini terjadi karena grup Blade God Six Martial adalah grup yang terbaik di zamanku. Hah? Apa katamu? Chun Ye-won lalu melepaskan pergelangan tangan Chun Musyong yang dia genggam. Tidak ada kata-kata lain yang dapat dia katakan selain meminta maaf kepada leluhurnya. Maafkan aku, leluhur. Untuk menghidupkan kembali kelompok kami, sekte iblis di masa depan, kami memutuskan satu-satunya cara bagi kami untuk berkembang adalah dengan memulihkan seni bela diri yang telah dipraktekkan. Dalam sudut pandang Chun Ye-won, sepertinya Chun Musyong sudah tidak mampu untuk menghadapi klan Blade God Six Martial di masa depan. Jika demikian, satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Ordo Iblis Langit adalah dengan mempelajari seni bela diri sejak mereka sedang berkembang, yaitu di zaman ini. Sambil menatap Chun Musyong, Chun Ye-won memikirkan sesuatu. Jika seperti yang dia katakan, ini sangat jelas bahwa seni bela diri kultus iblis telah hilang di masa depan. Hal itu sangat jelas, bahkan dia pun tidak membutuhkan banyak penjelasan. Ini pasti ulah klan Blade God Six Martial. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh Chun Ye-won. Mengapa mereka tidak sepenuhnya memusnahkan kultus iblis, meskipun mereka telah berubah menjadi kelompok yang bisa mengendalikan masa depan? Tapi, seperti yang dikatakan oleh Cheonma, masa depan adalah milik keturunannya. Bahkan jika dia mencoba menyelesaikannya, dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Itu yang dipikir Chun Ye-won. Terlebih lagi, dari kata-kata Chun Musyong, Dewa Pedang telah mengubah masa lalu dan menjadi penguasa abadi dari banyak era. Ada berbagai sumbu waktu,
Tetapi tidak semua masa depan dapat diubah. Dan dia tidak menyukai masa depan di mana Dewa Pedang menang. Tetapi dengan begitu, banyak sumbu waktu yang berbeda. Ada begitu banyak masa depan yang berbeda. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Aku telah berhutang padanya. Bagaimanapun juga, Chun Yun telah menerima bantuan dari Cheon Musyong keturunannya ini. Tanpa mesin nano generasi ketujuh, dia tidak mungkin lolos dari begitu banyak krisis yang mendatanginya. Baiklah, kalau begitu, aku juga harus memberikannya kesempatan. Chun Yun membuat keputusan. Kau datang ke zaman ini dengan tekad untuk merevitalisasi kultus iblis. Jadi, aku akan mengabulkan apa yang kau inginkan. Apa maksud Anda, leluhur? Aku akan mengajarimu seni bela diri. Mendengar kata-kata Chun Yun itu, Cheon Musyong bertanya lagi dengan nada gemetar. Apakah Anda bersungguh-sungguh Anda ingin mengajariku seni bela diri? Ya, dengan seni bela diri yang menyedihkan itu, bagaimana mungkin kau bisa bertarung dengan Grand Blade God Six Martial di masa depan? Chun Yun memutuskan karena chip ID milik Cheon Musyong telah dihapus, maka keturunannya ini tidak dapat dilacak lagi. Jadi ada baiknya menghabiskan waktu di sini mengajarinya seni bela diri. Dan jika Time Patrol datang lagi, Chun Yun berencana untuk langsung berurusan dengan mereka. Dia bersedia mengambil resiko dan membantu. Lalu seketika itu, Cheon Musyong membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, leluhur. Bagaimana saya dapat membalas budi besar ini? Namun, dia segera dipaksa untuk bangkit dari sujudnya oleh energi Chun Yun saat dia membicarakan itu. Kau tidak harus membalasku. Aku hanya membayarmu kembali untuk apa yang telah kau lakukan kepadaku. Tapi bagaimanapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahagia. Wajar jika dia gembira. Dia diajar langsung oleh leluhurnya. Orang yang berada pada level kekuatan yang dianggap hanya mitos. Heavenly Master. Chun Yun tersenyum dan berbicara. Kau jangan terlalu senang dulu. Jika kau ingin naik level dalam waktu singkat, maka pengajarannya tidak akan mudah. Baik leluhur. Sekujur tubuh Cheon Musyong merinding.